Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang cash budgeting, PERT, dan juga PERT cost. Mari disimak. Halo semuanya, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu cash budgeting. Cash budgeting atau yang biasa disebut dengan anggaran kas adalah estimasi antara penerimaan kas atau cash receipts dan pengeluaran kas atau cash disbursement selama periode yang dianggarkan. Cash budgeting memiliki beberapa karakteristik. Namun di sini aku cuma bakal jelasin 3 karakteristik utamanya aja. Yang pertama, mengindikasikan kebutuhan kas untuk aktivitas operasi saat ini. Yang kedua, yaitu memfokuskan prioritas penggunaan kas yang diperlukan saat ini. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi manajemen kas akrual. Cash budgeting sendiri memiliki 3 jenis, yakni yang pertama, long range cash budget, yang kedua, medium range cash budget, dan yang ketiga, short range cash budget. Dalam definisi cash budgeting sendiri terdapat 2 elemen utama, yaitu penerimaan kas atau cash receipt dan pengeluaran kas atau cash disbursement. Penerimaan kas atau cash receipt bisa kita dapatkan dari penjualan tunai, penerimaan dan penagihan piutang usaha, pendapatan dividen dan bunga, serta penerbitan utang jangka panjang. Sedangkan pengeluaran kas atau cash disbursement bisa berasal dari anggaran pembelian bahan baku, anggaran pabrik dan peralatan, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran beban-beban produksi. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai PERT. Nah, PERT itu apa sih? Jadi, PERT adalah singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. Jadi PERT merupakan alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada dalam proyek. Dengan menggunakan PERT akan ada hal-hal yang kita ketahui mengenai proyek tersebut, yaitu perkiraan waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut dan juga biaya-biaya yang dibutuhkan oleh proyek tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh saja ya teman-teman. Sebelum kita berpindah ke contoh bagan PERT, berikut adalah istilah-istilah yang ada di PERT. Nah, teman-teman, di sini sudah ada contoh dari bagan PERT. Kita bisa lihat di bagan tersebut terdiri dari elemen-elemen. Huruf A, B, C, D, dan E mewakili event atau apa yang akan dicapai. Untuk mencapai event, dibutuhkan yang namanya aktivitas. Aktivitas itu sendiri merupakan waktu dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai event. Setiap aktivitas diwakili oleh panah di antara event-event. Di atas setiap panah diberikan waktu perkiraan tiap-tiap aktivitas untuk sampai ke event selanjutnya. Proyek ini dimulai dari event A dan berakhir pada event E. Pada kesempatan kali ini kita akan menentukan critical path yang merupakan jalur terpanjang di bagan PERT atau perkiraan waktu terlama untuk menyelesaikan proyek. Sebelum menentukan critical path, kita perlu menentukan jalur-jalur yang ada. Jalur pertama yaitu panah A, B, BD, DE dengan jumlah perkiraan waktu 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6 minggu. Kemudian ada jalur kedua yaitu panah AC, CD, dan DE dengan jumlah perkiraan waktu 1 tambah 1 tambah 3 sama dengan 5 minggu. Nah, dari perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi critical path adalah jalur 1 dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek adalah 6 minggu. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa PERT menyediakan informasi tentang berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Lalu, bagaimana jika kita ingin mengetahui berapa biaya yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? PERT cost system menyediakan informasi bagi perencanaan maupun pengendalian biaya suatu proyek. PERT cost system berguna untuk memberikan informasi baik aktual maupun expected dari dua sisi, yaitu sisi biaya dan juga sisi waktu. Bila terjadi penyimpangan pada suatu pengerjaan proyek,
maka kita diharuskan untuk mengeluarkan biaya tambahan agar dapat mempersingkat waktu atau biasa kita sebut dengan crash time. Dari ilustrasi di atas, kita dapat melihat bahwa dari aktivitas A menuju aktivitas B dibutuhkan biaya aktual sebesar $12 dan biaya yang diestimasikan sebesar $10. Sedangkan mari kita lihat contoh lain dari aktivitas C menuju aktivitas F. Biaya estimasi yang dibutuhkan sebesar $40. Namun kita tidak mengetahui berapa biaya aktual yang terjadi karena aktivitas C menuju aktivitas F belum terjadi. Dari kelompok kami yakin informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang juga mempelajari cost accounting, asalkan jangan lupa untuk mempelajari dari sumber-sumber lainnya. Terima kasih, sampai bertemu di video lainnya.